Terus di 2 hari terakhir itu malam-malam saya mendengar suara orang nangis. Di tempat itu angker. Memang dulu ada korban penambang tertimbun. Bahkan orang desa sendiri pun nggak ada yang berani ke situ kalau sudah surup, sudah maghrib gitu. Kok sampean wani-wani ini ya? Jadi saya seminggu di Ngori itu tiba-tiba didatangi preman yang backing hitam yang juga. Terus pindah lagi. Tunggu dulu, belum. Nomor aku dibantu. Jadi dirampak. Telepon saya kan berdiri 2 gini. Yang satu diambil langsung dibantu kak telepon. Saya dituduh mata-mata tambah. Dia bilang saya nggak ada urusannya kamu mau nambang di sini, mau ngerusak sini, saya nggak ada urusannya. Ya, kamu mau nantang saya tak lawan. Aku tua rapopo. Wah sampai saya hampir mati juga pernah. Ada yang... Waktu apa itu Pak? Waktu apa? Jadi waktu itu puncak di Merapi itu badai hujan deras. Petirnya muncul, duar, nggak ada tempat berlindung. Bias terang di gelap gulita, bicara santai, suara kita dari berita hingga cerita, mengalir hangat di sela kata. Halo Sobat Lensa, kita ketemu lagi di podcast fotografi Radar Jogja. Dan tentunya podcast yang menampilkan obrolan apapun tentang fotografi. Dan kali ini temanya tentu saja selalu istimewa, yaitu tentang Merapi, Gunung Merapi. Ini luar biasa. Jadi kata orang Merapi tak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati kapan waktunya dia beraksi. Nanti kita ngobrol lebih panjang. Dan ini saya agak grogi juga ya, karena narasumber kita kali ini fotografer yang biasa disebut, yang dipanggil dengan Pak D. Dwi Kun. Ya. Nah, Pak D. Dwi Kun atau nama komplitnya Dwi Kun Sastro. Dan tentu di kalangan Sobat Lensa baik di Jogja maupun secara nasional bahkan internasional, kalau ngomong Merapi pasti tidak lepas dari Pak D. Dwi Kun. Karena beliaulah ya sebagai saksi mata lewat karya foto bagaimana Merapi dengan segala aktivitasnya. Dan saya ucapkan selamat datang Pak D selamat siang. Dan Pak D, saya terus terang terharu ketemu idola ketika saya belum bukan menetap ya, sering tinggal di Jogja. Nama Pak D selalu membuat penasaran karena ketika saya di Surabaya, di Jawa Pos, saya selalu Merapi adalah Pak D. Dwi Kun. Dan alhamdulillah bersyukur sekarang ketemu dengan beliaunya. Dan Pak D. Dwi Kun ditemani oleh senior saya, wartawan senior Radar Jogja, Mas Iwa Ikhwanuddin. Selamat siang Mas Iwa. Selamat siang. Sehat semua Pak D. Oke. Nah, ini sebelum ini ya, setelah saya Pak D. Dwi Kun ini tentunya tidak bisa lepas dari Merapi karena beliau telah puluhan tahun merekam dengan kamera foto bagaimana Merapi dengan segala aktivitasnya tadi. Dan sampai sekarang beliau juga mendapat berkah ya Pak D ya dari Merapi. Nanti kita dengarkan berkah seperti apa. Langsung aja Pak D ya ini. Ya. Pak Dwi Kun, ya. Oke, Pak Dwi Kun. Sebenarnya apa sih yang pertama kali menarik perhatian Pak D? Apa ya? Mulai memotret, menjadikan Merapi ini sebagai sesuatu yang layak untuk diabadikan lewat karya foto. Ya. Sejak kapan itu Pak?
Jadi gini, untuk kali ini saya motret Merapi itu sebuah hal yang sebenarnya tidak saya rencanakan sama sekali. Jadi awalnya itu kan kita ngalami COVID ya, Iya. tahun 2019 sampai 2021 ya. 2022 ya. 2021. Nah jadi saya sebelumnya kan ya saya jurnalis tapi freelance. Oke. Ya saya pada saat itu lagi liputan ke Kaltim, Oke. liputan festival Dayak Lomplay. Bukan Raw bukan ya? Hah? Raw bukan ya? Bukan, Oh, bukan. bukan Jadi budaya Kaltim. ya budaya di Muara Wahau di provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Timur. Oke, liputan Ricis Pak ya? Nah waktu itu saya ke sana, terus pulangnya nggak ada penerbangan, tapi saya harus pulang sampai Jogja. Ya caranya pokoknya sampai Jogja dan akhirnya sampai Jogja. Ya, dan terus lockdown di mana-mana tuh waktu itu. Terus Iya benar. terus nggak ada kerjaan. Itu pas ada assignment untuk liputan ke sana ya? Pada assignment terakhir. Oh. Setelah lockdown di mana-mana kan kita hanya bisa diam di rumah tuh. Ya. Bendina ngrungokke swara sirine. Ambulan. Suara sirine ambulan sama suara pengumuman dari masjid. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi, ya itu kan ngeres banget, ngenes. Wah bendina. Iya, tiap hari. Iya. Dan berapa kali? Terus saya enggak. Terus kebetulan kan waktu itu saya memang saya mengikuti aktivitas Merapi sih ya, karena saya kan punya sejarah cukup lama memantau Merapi. Ya, waktu itu kan terketuk lagi, kedengaran Merapi dinyatakan aktif. Ya, karena sebelumnya saya motret erupsi Merapi itu kan 2018. Erupsi. Erupsi 2018. Tapi waktu itu cuma sehari erupsinya, enggak. Cuma pagi sampai siang. Waktu itu 2010. Baik, enggak seperti 2010. Dan akhirnya karena sudah cukup seminggu lebih di rumah, nggak ada assignment lagi, terus kemudian BPTKG waktu itu menyatakan status Merapi meningkat. Iya. Ya. Iya kan? Ya. Terus tanggal 4 Januari mulai muncul, 4 Januari 2021 mulai muncul titik api. Iya. Iya kan? Ya, saya ingat Pak itu kan BPPTKG menetapkan status siaga 3 itu tanggal 20 November 2020 sampai hari ini ya kan Pak? Iya. Monggo Pak selesin. Terus titik apinya muncul tanggal 4 Januari 2021. Ya. Tanggal 5-nya saya mulai naik. Titik apinya itu di sebelah mana Pak Dikun? Di barat. Di barat ya? Di barat. Arah Serumbung sana. Itu mulai muncul titik api. Saya kebetulan di waktu itu dikasih tahu sama teman yang tinggal di Wonokerto, muncul titik Mas Rudi namanya. Muncul titik api deh. Wis narep motret ndang budal. Tapi saya besoknya. Saya tunggu. Tanggal 5 mau naik nggak jadi karena waktu itu hujan. Tanggal 6. Tanggal 6 saya untuk pertama kalinya naik motret erupsi Merapi di erupsi periode kali ini. Ya artinya mulai 2021 sampai hari ini. Ya terus awalnya saya motret di pos depannya itu ya, yang kita biasa ngumpul kalau sebelum naik. Tularum. Bukan di Bapak Kaliurang. Oh yang Kaliurang. Ya Kaliurang biasa teman-teman raja Pak. Kita di sana kalau Makanya motret sana sehari 2 hari. Tapi nggak nyaman karena kan polusi cahaya. Ya, ya. Berarti tempat itu Karena sangat bahaya berarti Pak Iwa. iya, enggak kayak kalau yang di Itu desa. Desa. Kita punya Panara Memantau. Oke. Oh, memang. Motretnya di situ, banyak teman-teman motret di situ pada akhirnya.
Tapi di situ saya motret nggak nyaman karena lampu. Terlalu banyak Oh, oke. lampu-lampu penduduk. Ya, Bocor ya. bocor. Akhirnya saya maju setelah beberapa hari di situ saya maju. Saya motret terus pindah ke dam. Oke. Dam dari dam ya. Dari dam Klopo. Itu masuk ke Serumung ya Pak ya? Oh iya itu naik dari desa. Bawahnya Sugade. Desanya wis entek. Bisa akhir ya. Ada saya ke dam itu. Dari situ hampir seminggu. Tapi di situ juga saya nggak nyaman karena ada dua gangguan. Pertama lampunya dari crushernya tambang itu. Iya, crusher, penghancur batu. Oke, jadi Pertambangan itu ada lampu yang sangat terang itu. Iya, iya. Terus di 2 hari terakhir itu malam-malam saya mendengar suara orang nangis. Suara orang nangis jauh tidak ketahuan. Varian di situ. Faktor horor berarti ya. Ya dimensi lain. Dimensi Saya lain. bilang dunia lain tapi dimensi lain. Jadi saya baru tahu setelah saya tanyakan ke penduduk kenapa di situ ada orang nangis. Saya mendengar orang nangis. Saya tanya ke penduduk Kaliurang, kemudian dari orang tua yang di Kaliurang dia cerita bahwa di tempat itu angker. Memang dulu ada korban penambang Iya. tertimbun. Bahkan orang desa sendiri pun nggak ada yang berani ke situ kalau sudah surup, sudah maghrib gitu. Kok sampean wani-wani ini ya? Biwi meneh. Iya. Tapi saya justru karena saya nggak tahu. Tapi akhirnya terus saya pindah. Terus akhirnya saya naik ke Ngori. Naik lagi itu Ngori ya. Ngori. Atasnya dam itu ya Pak Dikun ya. Lo ke sana dulu toh? Nah iya 2 kali ya. Jadi saya naik ke Ngori untuk mendapat view yang bagus. Waktu itu nggak ada fotografer di view-nya, di spotnya Pak Kun. Setahu saya belum ada. Belum ada. Di Ngori itu saya sendiri. Oke. Istilahnya saya yang Babat Alas. Oh iya. Ya Babat Alas karena Menemukan poinnya. Ngori itu tempat yang tidak aman. Karena? Nggak amannya bukan karena apa-apa, tapi karena di sana ada banyak aktivitas tambang ilegal. Oke. Tambang pasir ilegal. Bisa memancing mereka ini lah ya. Oh Marah. Oh iya, Iya. wong saya aja jadi korban. Jadi saya itu kalau motret Merapi kan selalu bawa kamera 2. Oke. Jadi saya kamera biasanya motret satu untuk landscape, satu close up. Jadi saya seminggu di Ngori itu tiba-tiba didatangi preman yang backing hitam yang juga. Terus Pindah lagi. tunggu dulu, belum. Belum. Kamera aku dibanting. Jadi dirampak. Tripod saya kan berdiri 2 gini. Yang satu diambil langsung dibanting kak tripod. Saya dituduh mata-mata tambah. Waktu itu. Saya nggak takut. Mau ngaku tentang lu nanti dirata berdiri. Apalagi tak lawan waktu itu. Lawan. Untungnya dibanding itu kamera saya yang DLSR yang APS-C ya. Yang bukan yang full frame. Ya. Bejane nang kono. Masih ana bejane. Iya, masih untung. Tak lawan. Ribut itu sampai semua orang desa tahu. Dia bilang, saya nggak ada urusannya kamu mau nambang di sini, mau ngerusak sini, saya nggak ada urusannya. Ya, kamu mau nantang saya, tak lawan. Aku tua rapopo. Terus Kamera tahu rusak Pak. Hah? Kamera rusak waktu itu. hancur. Nah ini lensanya lepas dari bodinya. Nguntingnya tugel. Wow. Mountingnya Tugel ya. Iya. Salam. Dan lensanya lensa sing lar. Ya tetap, tapi itu kan lama awalnya tak usut tuh. Backingmu saya tak cari. Akhirnya saya ketemu back ini ada. Ya terus aku jalur hijau. Gue rangi hijau ya ayo ribut. Terus premannya tuh berikutnya saya naik ke Ngori lagi.
sudah pada takut semua sama saya premanya, nggak ada yang berani dekat. Artinya mereka sudah ini ya, tahu kalau Pak Dukun tidak mau memotret. Saya kan cuma mau motret erupsi Merapi ya, gitu. Saya sampai tak suruh periksa kamera saya, duluan foto-fotonya Nora, foto-foto aktivitas tambang nggak ada. Termasuk meyakinkan backingannya itu. Iya, gitu. Di Joli itu Pak ya? Joli Raming Selo. Enggak cocok. Nggak cocok. Oh. Gitu loh. Tapi ya oke lah, saya nggak mau ribut. Aku bilang rezeki yang mesti ada. Ya, ya. Kebetulan ya kameranya wis rada tua aja. Pas memang wae ganti. Belum sih, Kong. Tapi lensanya yang sayang ya. Lensanya 1635 ya. Wah, muni ya. Terus Pak? Nah terus akhirnya saya motret situ. Dan memang akhirnya hasilnya bagus-bagus ya. Kebetulan kan terus ada beberapa orang dari luar tuh kontak saya minta foto erupsi. Luar itu luar negeri. Setelah mereka tahu dari mana? Dipublikasikan mana Pak? Saya beberapa foto kan pertama saya unggah di Instagram ya. Oke. Jadi saya selalu bikin daily report di Instagram ya. Biasanya saya unggah ke foto terus ini erupsi tanggal sekian jam sekian. Mesti ya. Iya benar. Nah, terus ada akun lain di Instagram itu Volcania Institute kalau nggak salah. Itu kontak saya. Terus dia minta foto yang asli di email. Terus dia juga minta izin untuk repost. Repost ya, Pak Dukun. Lanjut? Ya, monggo Pak. Akhirnya sampai ketemu tempat yang menurut Pak Dukun istimewa dan sampai sekarang Pak Dukun tetap ini penemuan Pak Dukun di mana Pak? Oh jadi Ngori itu adalah sisi barat daya Merapi ya. Oke, yang tadi itu Pak yang. Dan Ngori itu sebenarnya adalah nama salah satu desa yang tumpes, yang tumpes pada saat erupsi April 1961. Oke. Ya, jadi ada 10 desa yang hilang di erupsi 1961. Kemudian akhirnya saya baca sejarah dan saya interview orang-orang tua di Serubung warga sekitar itu ya. Ada Ngori, ada Kumpulrejo, ada Patuk, ada Dadap, ada Gesik, ada Ngori lah. Lainnya saya lupa, tapi pernah saya tulis di sosmed saya. Jadi ada 10 desa. 10 desa itu yang beberapa desa ada di wilayah DIY yang berbatasan dengan Jawa Tengah, yang di hulunya terasa. Sisanya di wilayah Jawa Tengah. Masuk Serubung ya. Pak Gun, berarti Pak kalau Pak Gun saya tulis di CV ya, sejak kapan Pak Gun mulai serius mengikuti perkembangan Merapi, dan apakah sebelumnya Pak Gun itu sudah melakukan rutin motret atau mengamati aja Pak? Jadi gini, saya motret Merapi itu awal-awalnya nggak serius ya. Saya motret mulai dari 94. 94, oke. Ya, waktu Turgo. Oh ya. Ada erupsi yang korbannya banyak di daerah Turgo. Ya, tapi itu pun kita bisa masuk setelah erupsi setelah kejadian. Iya. Terus kemudian 2005 belum gempa. 2005. Saya ingat saya bareng teman-teman wartawan waktu itu. Saya waktu itu juga masih freelance. Saya ingat saya bareng Oblo, bareng Mas Bea 2005 ya. Kemudian Wawan Prabowo, terus Epai, suka Epai. Wendra, bukan? Beda. Soalnya aku waktu itu kan dia minta antar jemput saya. Aku siketin. Beda. Kita motretnya 2005 erupsi itu di Tunggul Arum.
Oh, yang di Tunggularung. Sing nggone Mbak Cito ya. Ya, Tunggularung itu daerah Turi Mas naik. Jadi kerasa. Jadi Kerasa. waktu itu sempat erupsi besar waktu itu beberapa kali. Terus kita muter di sana, terus paginya gempa. Ya, 2005 2005 itu. Mei 2005. Iya. Dan terus kemudian 2010. Itu gempa yang besar Bantul itu Heeh. 2006 dong, Pak. Gempa Bantul itu kan 2006. Iya, sorry 2006 Mei. Ya, Mei 2006. Terus 2010. Aku isik iya ding aku kelingan Iya, ya. waktu itu aku seneni Mbah Samar almarhum Mbah Samar. Samsap sana samar kayak. Wah, nangar mati aja muter nang kono. Lah ora cedak banget. Di mana itu, Pak? Di Tunggularung. Tunggularung. Seberapa bahaya, Pak? Waktu 2006 sebelum gempa itu memang tiap malam itu lavanya Aktif banget. besar. Merapi itu aktif banget. Sangat aktif. Nggak ada larangan, Pak? Enggak, itu masih batas. Masih Itu batas aman. Masih batas, iya. Masih batas apa namanya, karena di atas bunker ya. Iya. Waktu itu. Tapi ya tetap Apa sih yang membuat Pak Kun itu akhirnya tetap tanda kutip nekat tetap posisi situ? kalau yang saat itu tahun 2006 saya nggak sadar malahan karena saya ngasih ke mantan viewfinder gini, iya toh. Iya. Orang ngerti nek ki potongan iki wis do ngungsi kabeh do tidur. Masih asik ya. Iya, Iya. tahu-tahu wah kok sepi kabeh. Nah, terus saya mundur, saya gabung mereka, saya zona nek ya. Almarhum. Berapa kilo Pak Ima dari puncak itu? Kalau Tunggularung itu masih jauh, jauh. masih jauh sekitar 7 kilo. 7 kiloan. 7 kilo ya. Tapi arahnya kalau kita melihat Merapi arahnya ke arah kiri ya Pak. Barat laut, barat daya. Nah, kalau spot Ngori, saya motret yang kali ini saya bertahan cukup lama Ya, ya. di Ngori ya. Mulai dari berapa, Pak? Dari 6 Januari 2021 sampai hari ini. Itu saya kan waktu itu terus saya mikir wong wis rano gawean liyane mergo Covid to. Ya sudahlah, ini saya jadikan proyek pribadi. Saya jadikan proyek pribadi, saya punya foto harian erupsi Merapi. Pokoknya saya punya koleksi harian foto. Kuwi nanti mau berguna atau tidak, pokoknya saya punya. Gitu ya. Dan sampai hari ini Dirupakan dalam bentuk apa? File dibukukan atau di saya belum tahu sekarang, semuanya masih saya simpan di eksternal hard disk. Sudah Berapa tera? sudah 2,5 eksternal hard disk. Hampir 3 tera, eksternal hard disk yang 2 tera. Oh, yang 2 teraan. Jadi 5 teraan. pokoknya itu kebetulan ya, memang untuk periode kali ini karena saya nggak ada kerjaan lain setelah Covid itu, setelah Covid rampung pun gua kok orang assignment meneh. Benar Pak Kun. Ya. Ini kan sudah masuk ke berkah tadi ya. Ya. Sebelum itu saya ingin tanya ke Pak Iwa. Mas Iwa, sebagai sesama wartawan Jogja ya, senior, apa sih, bagaimana Mas Iwa melihat Pak Kun ini dengan konsistensinya mengikuti perjalanan Merapi? Ya, sebagai seorang jurnalis yang cukup lama di sini dan dulunya juga saya juga ikut motret juga, sering Oh iya. juga ya. Cuman jarang sekali ketemu sama Pak Dikun ini karena mungkin lokasi motretnya juga beda toh Pak. Lokasi motretnya piye, nyalinya juga beda. Nyalinya juga beda. Itu poin. Ya, itu poinnya. Ya, Jadi selama ini saya mengamati memang perkembangan Merapi itu sebagai sebuah gunung berapi yang sangat aktif di DIY ya, DIY dan Jawa Tengah karena perbatasan antara Sleman dan 4 kabupaten di Jawa Tengah, Boyolali, Magelang sama Klaten. Nah itu memang harus selalu diamati. Memang ada yang badan yang resmi namanya BPPTKG yang tiap hari itu update. Di YouTube Di streaming kan tiap hari kan ada Streamingnya itu ada banyak BPTKG sama Freecom ya, Indo Freecom.
Terus? Tapi tetap bagaimanapun menurut saya itu harus ada dokumentasi lain, yakni sebuah dokumentasi dari seorang yang memang sangat concern terhadap Merapi gitu loh. Ya. Dan bernyali. Itu dia. Dan saya ingin menambahkan, jadi CCTV dari BPTKG sama Freecom, saya juga ngikuti mereka berdua ya, dua kanal itu saya ikuti. Ada kelemahan, karena CCTV-nya jaraknya cukup jauh Ya, dari Merapi. Jadi ketika terjadi datang kabut nggak kelihatan. ya. Ada erupsi nggak kelihatan. Iya. Yang cuma terdengar cuma suara dangdut cuma itu kan, dengar suara seismografnya. Seismograf apa? Naik lah. Ya, dari spot saya Iya. di Ngori. Jadi, Jadi maunya ini Merapi nih. Ini Merapi. Ini CCTV desa itu di sini. Adalah dari desa Kemiren atau mana? Kemirejo. Jadi mereka jaraknya karena jauh. Jadi kalau di tengah-tengah sini muncul kabut, Merapi nggak kelihatan. Nah, saya itu juga nggak sadar waktu itu ya. Ketika saya motret naik, saya ada di dekat kaki gunung. Ya, saya juga sinau ya, artinya nggak sembarangan saya naik sampai situ. Saya amati karakter erupsinya. Iya. Nah, ketinggian saya motret itu sudah 1.200. Jadi kalaupun datang kabut, secara visual masih kelihatan. Secara kamera masih kelihatan. Jadi kebetulan tadi malam ada kabut yang muncul ya, yang saya perlihatkan. Jadi kalau tadi malam muncul kabut begini, masih kelihatan. Nah ini kabutnya kan pokat. Oh iya. Tapi saya masih bisa lihat lava nih. Benar. Kalau CCTV itu CCTV enggak blank, kecuali thermal ya. Ada yang thermal kamera, yang BPTKG punya thermal kamera. Nah, yang Freecom itu kayaknya juga cuman apa ya? Istilahnya itu tetap CCTV-nya BPTKG. Iya. Freecom itu cuma istilahnya menyiarkan ulang kayak. Jadi benar kata Pak Yuk, Mas Iwa, bahwa perlu ada sosok yang Nah, Mas Iwa, apa kita tahu ya, banyak sih teman-teman mungkin yang motret Merapi. Ini apa yang membedakan seorang Pak Dwi Gun dengan fotografer yang lain? Ya, kalau saya lihat itu dari sisi seorang fotografer itu adalah angle. Oke. Angle Ngori ini itu istimewa, Mas. Dan itu sudah Jadi hak cipta lagu itu ya. ya Milik. ya, jadi Bukan. Oh iya. semua orang bisa lah. Semua orang bisa ke sana ya, Pak Dwi Gun juga. Sekali nyamannya ya. Ya, tinggi. Yang pertama itu, yang kedua ya wani berhadapan sama pria. Preman tambangnya masih ganas sampai sekarang. Jadi saya memang pernah membuktikan sendiri. Saya 2 kali ikut Pak Dwi Gun untuk motret di Ngori. Yang pertama naik truk itu, Pak. Nah, kami naik truk. Memang naik truk tambang Mas. Terus dikasih terpal itu. Dilalai sewengi udan, Mas. Ora kita apa-apa. Tapi kan di sana kita buat ngecamp. Nah, terus kalau nggak salah baru subuh itu, Mas. Itu cuma buka 5 menit tok, nggak salah. Itu langsung. Ya, itu hanya waktu 5 menit itu waktu kita untuk nembak itu. Waktu itu sama Hadi Susanto. Yang kedua itu juga lebih beruntung kami. Cuman di atas waktu itu kan anginnya gede banget, Pak. Iya. Anginnya bagus. Tapi memang harus ada effort yang lebih dibandingkan dari tempat-tempat untuk motret yang lain, spot-spot motret yang lain, misalnya di Tunggularum itu dalam tanda kutip lebih nyaman lah. Di situ ada tempat kayak glampingan gitu, nongkrong di situ, wes kepenak. Kalau ini memang di Ngori itu memang kayak effortnya tinggi sekali. Saya Mas, perjalanan saya motret di Ngori itu nggak mudah.
Ya, saya itu kecelakaan berkali-kali. Nah itu apa Pak? Yang paling sering tadi udah kamera dibanting, berantem sama preman, terus apa lagi Pak? Pak Dukun kan Saya itu pelaku sendiri. ya. Ya. Kalau sendiri saya naik motor. Naik ngeri itu naik motor, dan motor saya itu motor tua. Mas Ivan menjual tahu motor Acer Star tahun 85, motor zaman kuliah. Tapi jagoan itu Tapi motornya memang ya sekelangkana itu masih di rumah motornya. hampir sama kayak motornya Oblu itu ya. Tapi mudah ngoni oblo. Udah dulu ya. Nah, Terus Pak? saya itu jatuh berkali-kali, Mas. Jadi kalau hujan deras, Nah ya. tahu sendiri milik. Ya, bedanya langsung jadi Kemudian kalau terjadi erupsi besar, saya harus melarikan diri. Itu badan saya itu terus hancur, itu istilahnya. Saya itu sudah pakai gigi palsu Karena? karena jatuh berkali-kali. Oh, oke. Di bawah ini giginya habis. Hmm. Ya, karena yang ngerti Mas Agus Ramli ya. Iya ya Mas Agus sampai dokternya. Ya, jadi wah sampai saya hampir mati juga pernah. Nggak ada yang. Waktu apa itu Pak? Waktu apa? Jadi waktu itu puncak di Merapi itu badai hujan deras. Petirnya muncul duar nggak ada tempat berlindung. Ya. Karena kan Ya. itu padang gersang. Ya. Savana ya? Bukan. Bukan. Rusak, ya semua tanaman sana kan rusak karena aktivitas sama yang Malah berbatu itu, berbatu. Tidak ada vegetasi sama sekali Pak ya? nggak ada, vegetasinya udah rusak semua. Petirnya duar. Wah itu rawan kan? Ya, terus saya itu turun naik motor ngebut, jungkel. Nah, yang terakhir jungkel itu pas dekat dam itu di Bego Pendem. Ya, Bego Pendem. Begitu jungkel, saya terlempar masuk Wanrawa. Sendiri itu. Sendiri, jam 3:30 pagi. Jadi tas kamera saya gini, jadi aku tuh sak mini gitu. Apanya Pak? Padahal saya aku gocaan apa gitu. Gocaan apa tanaman liar situ. Dan sampai akhirnya ada orang lewat, penambang lewat, yang penambang manual warga desa. Saya kan teriak-teriak, "Pak, tolong gitu. Jadi Pak Dwi kan nggak bisa melepaskan diri dari. Wah, wong lendut. Oh, lendut iya. Ini Pak kamera. Kameranya ini kan untungnya tasnya bagus ya. Ngalem merek sensor, daerahnya promosi ya. Tasnya bagus. Jadi walaupun tasnya terendam, tapi dalamnya tetap kering. Kebetulan kan ada tutupnya juga, ada Nah, saya akhirnya ditulungi sama penawar sambil diketawain itu. Kok sakit ngoten to, Pak? Jenengan ampun munggah riyen aku ngono hujan deras di atas. Dan memang kalau hujan tuh petirnya mengerikan ngori. Iya. Lebih baik menghindari. Akhirnya ya udah saya belepotan lumpur, saya naik motor 3:30 pagi pulang. Pak. Wong nak weruh aku nang dalan guyu. Awake lendhutok gitu. Nah itu. Apalagi Pak yang bahaya Pak? Yang bahaya ya itu spot ngori itu luas ya, artinya seperti yang saya bilang tadi banyak bekas-bekas di sana. Nah yang dialami Pak Kun tadi ya, pengalaman yang begitu mengancam nyawa tadi Pak ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Saya ngalami beberapa kali pengalaman mistis sebenarnya. Oh mistis, oke, ini menarik. Tapi mungkin ono sing ora percaya, tapi ya saya ngalami. Saya cuma mau menceritakan bahwa pengalaman mistis ini benar-benar saya alami sendiri. Jadi awal saya naik ke Ngori itu suatu malam saya naik, saya menemukan spot yang bagus. Jadi motor saya parkir, saya masih jalan naik. Masih jalan karena saya waktu itu senang terang bulan. Saya naik dulu, wah ini Pak. Oh pas purnama itu. Biasanya kan mesti saya nyari tempat terbuka sehingga seluruh tubuh gunung itu kelihatan. Ya. Saya naik ke bukit gitu. Bukit kecil yang bekas galian tambang itu. Nah ketika saya lagi menurunkan tas kemudian buka tripod mau mengatakan itu tiba-tiba di sebelah saya ada orang tua berdiri. Gitu loh. Berwujud manusia biasa Pak? Manusia tua biasa, tua sepuh,
pakai pakaian Jawa. Saya kaget loh, Jokowi. Tapi saya nggak begitu terkejut, cuman saya sadar, wah kita ini nang ora civic. Saya kemas lagi. Terus saya turun kembali ke motor. Merinding, Pak? Enggak, merinding sih enggak. Saya yang merinding, Pak. Saya cuman, nah makanya semenjak itu saya selalu kulon nuwun. Oke. Ya, dan Simbah Tua itu sungguh yang pengalaman yang tidak saya lupakan, karena ketika saya sudah turun kembali ke sepeda motor dan akhirnya saya memutuskan motret dari gundukan samping sepeda motor itu. Nah malam itu terjadi guguran lava besar sekali, sekitar jam 3 atau jam setengah 3 waktu itu. Dan itu gugurannya tidak hanya sekali, berkali-kali. Dari spot saya motret itu, yang gundukan yang saya datangi pertama kali itu, awan panasnya sampai sana. Oh, ngeri ya. Ya itu, wah. Tapi saya waktu itu juga sempat mau lari. Saya turun dulu, lari ke bawah, kamera saya tinggal. Berarti makna yang terkandung dari peristiwa magis tadi apa, Pak? Ya saya cuman Delengke ya. ya saya Delengke, saya matur nuwun banget waktu Delengke. Jadi mau percaya atau tidak, tapi saya ngalami. Nek orang ono Simbah Tua itu, Bapak sepuh itu, mungkin saya sudah nggak ada di sini mungkin. Nah itu, nah yang pengalaman mistis yang lainnya itu pada suatu hari, pada waktu itu nek ora salah Mas Anang ikut. Oh, sama Anang Kantas ya, ini ikut. Saya mau ajak dia. Bukan, dia temu seniman. Dia suka motret juga. Suka motret. Nah, dia ikut saya. Kemudian saya ajak dia ke satu spot juga di gundukan di atas, yang kanannya jurang. Cuman saya nggak bilang sama dia kanannya jurang. Wae munggah kono wae ya. Karena malam enggak kata lo. Ya kan kita naiknya dari sisi sini. Ya, jadi dari sisi sini. Jadi maunya ini Merapinya gini ya. Kita datang dari sini, parkir di sini, terus naik ke depan sini, sana sini jurang. Lihatnya jurang. Nah, itu malam itu ya yang ikut Anang, terus ada satu lagi teman fotografer dari Salatiga, aduh lupa namanya, dia juga sering ikut saya waktu itu. Nah malam itu di samping jurang itu keranya beker-beker. Oh, beker-beker. Itu kan keranya banyak sekali. Oh iya. Teriak. Oh teriak ya. Nah, saya nggak bilang sama teman-teman. Cuman, suara apa kayak muyuk, saya cuma bilang gitu. Udah. Nah, malam itu banyak sekali guguran dan kita dapat foto-foto bagus. Nah paginya Anang turun dulu, aku dan saya. Jam berapa itu, Pak? Ya jam 6 mereka pada. Tahu dong. Nah, tapi aku masih santai-santai di situ. Aku masih santai-santai di. Nah karena saya biasanya saya nunggu sunrise, teman-teman itu turun sebelum sunrise. Itu terutama teman yang Salatiga itu Arnold, dia jauh. Nah dilalai itu setelah teman-teman pada turun, saya ketiduran. Tidur di pagi hari. Kecapean. Ya memang malamnya kan kita jadi sekitar jam 9 pagi. Jadi saya terbang itu sekitar jam 9. Terus saya baru mau kumas-kumas itu, tiba-tiba di bibir jurang itu terdengar suara wah, longsor. Longsor. Nah itu yang lalu saya kan turun dari gundukan itu, selesai ke arah lain. Saya tahu bahwa di bawah jurang itu banyak sekali orang nambang. Iya. Gitu. Nambang juga, saya lihat dari atas. Wah,
Bis. Ya ada truk sama penambang, nggak salah 12 orang waktu itu. Oh ya. Dan terus geger, tapi saya lihat nggak ada beritanya, memang off the record. Tapi evakuasi jenazah itu seminggu. Nah, saya baru ingat. Oh tadi malam karena ini beker-beker kita Peringatan. Tapi ini keram beker itu bukan pertama kali. Artinya bukan peristiwa yang saya alami pertama kali. Jadi saya selama dari tahun 2021 Januari hingga sekarang itu saya ngalami itu 3 kali. Kalau malamnya kerannya beker-beker, esok ini mesti ono kejadian Sesuatu. ya. Ada kejadian. Jadi itu yang pertama itu yang besar, itu kebetulan waktu itu bulan Ramadan. Itu kasihan sekali saya sebenarnya. Mereka bekerja keras, penambang tradisional. Nah, tapi tumpes longsoran. Nah, yang kedua itu korbannya 3 orang. Itu malamnya juga Kerannya juga. kerannya beker-beker. Gitu loh. Aneh kalau malam terjadi malam kera itu di pohon terus kayak wong perang. Harusnya pagi juga ya. Terus paginya itu ada yang kena longsoran juga. Terus sampai ketiga kalinya itu yang itu satu tim istilahnya 6 orang. Nah itu hal mistis juga yang saya alami. Terus sebenarnya ada hal lain yang saya patut saya ceritakan di sini. Di atas itu, di desa paling atas, setelahnya lagi saya menemukan beberapa bekas makam kuno ya. Tapi sebagian sudah rusak ditambang. Sebenarnya makam kuno itu kalau kita mau pelihara sedikit itu bisa cerita banyak. Istilahnya kita dari makam itu kita bisa menelusuri. Tapi sayang ketika saya kalau di Wor itu mota itu pindah-pindah saksananya gitu loh Mas. Karena itu luas. Iya. Luas, jadi aku nang gini, aku kudu nang gini. Nah kebetulan beberapa kali saya nang gini saya nyoba spot anyar, saya harus biak semak-semak gitu loh. Explore lah ya. Untuk dapat foreground savananya terus gunung. Saya duduk di atas batu gitu, ternyata baru tahu kalau paginya itu Jurang. bukan Apa tuh? kijing. Oh. Jadi kuburan kuno itu. Iya. Dan tidak terawat. Tapi saya nggak takut sih. Wah sayang ini kan kuburan dengan nisan-nisan kuno gitu loh. Waktunya yo hilang. Mana. Maesannya Pak ya. Iya itu loh. Nah itu kan sebenarnya, tapi ya di mana? Nah terus akhirnya ya itu dari saya dapat berkah karena kan awalnya saya itu gaet geolog. Geolog. Ada geolog dari Berlin, dari Jerman yang kontak saya, dia mau ke Merapi. Mereka kontak juga karena melihat Karya. Instagramnya. Dia ngeliat Instagram saya. Itu tahun berapa Pak? Ngawal Itu 2023. Oh, berarti 2 tahun setelah Pak Kun mulai serius di Ngorek. Iya. Geolog itu datang kontak, dia minta dipandu ke Merapi karena mau riset tentang Merapi. Namanya kebetulan kembar, itu 2 orang namanya sama, Thomas dan Thomas. Nggak tahu, tapi yang membedakan belakangnya ya. Saya ingatnya cuma 2 orang, Thomas. 3 hari kita ngecamp di sana. Saya siapkan semuanya. Dia bawa peralatan yang lumayan saya nggak paham karena saya nggak punya background geologi. Tapi saya seneng ikut belajar. Jadi mereka ngukur durasi erupsi, durasi gugurannya itu dari puncak, lalu deletnya itu sampai mana, sampai membakar. Dan pas waktu itu erupsi Merapi lagi erupsi Pak ya? Malam itu ya bejo 3 hari itu full. Dia beruntung karena dapat guguran besar-besar malam itu. Dia ngukur jarak, ngukur durasi erupsi, terus ngukur interval antara guguran satu dan guguran berikutnya. Kemudian ngukur suhu, dia pakai kayak laser gun gitu. Jadi ngukur temperaturnya lava itu berapa gitu. Nah terus paginya kita
jalan naik mendekati kaki gunung, periksa batu-batuan. Mereka yang periksa, saya cuma mandu. Itu loh, dia meriksa. Nah, itu saya senang. Nah, setelah itu ada beberapa geolog lagi datang kontak saya dari Prancis, dari Spanyol, kemudian dari Jepang. Oke. Yang terakhir dari Australia. Itu untuk berarti untuk ilmu pengetahuan Pak ya. Nah, Terus kalau untuk yang ini Pak, trip fotonya? nah gini, saya tuh nggak pernah promosi, saya nggak punya kepikiran ya. Saya saksinya. Saya nggak pernah Keluar diri ya. Enggak. Iya. Saya nggak pernah. Saya itu ngajak temen tuh yang sekedar happy. Seperti saya ngajak jenengan ya. Hasu itu kan terkenal di Jogja. Dia ngajak penyanyinya, ayo munggah kita ngecamp. Penyanyi. Iya, apa ada penyanyinya yang ikut satu? Dua. Nurul Pak. Nah, kita ngecamp di atas sambil motret gunung. Minta gawe seneng gitu loh. Iya. Kita foto karo gunung, kita ngecamp. Nah, gitu. Seneng gitu loh. Terus teman-teman UGM ya. Betul. Teman-teman UGM, terus teman-teman jurnalis akhirnya pada ikut juga Ya, beberapa kali ke sana. ya. Pada awalnya itu minta anggo seneng-seneng. Nah, setelah dulu itu kebetulan saya dikontak seorang filmmaker. Seorang filmmaker dari Amerika. Dia minta dipandu juga ke Merapi karena dia mau membuat dokumentasi erosi Merapi. Terus ditanya tarifmu piro? Saya bingung. Aku kira tahu pasang tarif ya. Iya. Akhirnya ya udah dia nawarkan, tapi tak bayar semini deal. Gitu. Akhirnya saya pandu dia seminggu. Dia bikin dokumentari tentang erupsi Merapi. Dan setelah itu seorang YouTuber Inggris kontak saya. Iya. Dan saya sih pertama nggak peduli web YouTuber wala apa. Pokoknya nakar mil nang Merapi, gitu loh. Tak terke. Tak terke gitu loh, tak dampingi. Nah, tapi setelah saya tahu kaget bahwa YouTubernya ini followernya banyak banget. Dia punya 5 juta follower. Wow. Kayak di Instagramnya tuh 2 juta atau 3 juta follower. Kemudian di YouTube-nya, di kanal YouTube-nya dia punya 5 juta follower. Ya. Siapa namanya Pak? Nanti aja Pak. Ya, ada loh. Nah Pak, terus waktu itu akhirnya berkembang. Ya, akhirnya kan terus banyak orang inbox saya. Inbox saya minta dipandu, wah akhirnya Baik dari luar maupun domestik ya. keluar semua. Kebanyakan luar. Mayoritas keluar semua. Jadi akhirnya terus saya ngobrol sama anak saya. Dek, ini bapak akeh di kontakmu. Anu Pak, tak gawe iki paket tur. Iya. Saya yang bikinkan Ya. itu apa flyer. Iya trip Nah, foto ya. Tahun berapa itu Pak? itu tahun 2023. 2003 ya. Oke. Anak saya, karena saya kan wegah lama-lama di depan komputer. Iya. Karena sudah modern, mau transfer. Saya transfer foto dari kamera ke komputer kadang tak tinggal lumah gitu. Dan saya juga malas kalau harus editing itu. Biasanya saya motret dari raw, Iya. tak transfer, ya sudah. Gitu. Ya. Nah, kalau tak kasihkan ke yang mau minta ya tak kai mau JPEG mau RAW tak kasih. Tapi sebelumnya kan eksesnya udah tak isi dulu. Nah itu akhirnya kan ya itu jadi berkah saya bilang. Tak buatkan paket tur, terus tak post di di Instagram, terus banyak sekali yang mana. Dan memang mayoritas tamu saya itu malah bantu promosinya. Jadi setelah mereka Power of mouth ya. ya pertama mereka getok tular Iya. dari mulut ke sesama teman. Jadi kalau tamu Perancis katakanlah, mereka akan cerita ke sama-sama orang Perancis. Iya. Kemudian tamu Belanda sama juga gitu. Itu marketing paling efektif. Efektif ya. Karena itu Power kan- of mouth itu Iya, luar dan biasa. karena kan berarti image Pak Kun ini kan bagus di mata ini mereka yang mengangkat dulu ya. Tak selani Pak Kun. Saya ingat sekali. Oh iya, yang Suriname. Iya, gimana Pak? Itu saya
saya sering mengikuti mesasnya beliau. Salah satunya juga di Facebook juga ada Pak Dikun itu. Dia cerita agak panjang tuh, menurut saya agak panjang. Cerita si Lindsay ya Pak ya. Nah, Lindsay. Nah, Sastrono itu. Jadi ya memang dia orang warga Suriname. Terus Terus beliau itu mau lihat lava juga. Cuman kan tidak hanya motret, tidak hanya ngelihat, dia juga Pak. Nah, hebatnya Pak Dikun ini adalah dia bisa menjalin hubungan personal yang baik, pertemanan yang baik, termasuk dengan Lindsay ini tadi. Cerita ternyata dia nenek moyangnya itu dari mana Pak? Dari Pituruh Purworejo. Oh, Purworejo ya. Ya. Nah, akhirnya cuman ada dua kata atau dua kalimat yang jadi modal mencari nenek moyangnya ini. Sama Mbah siapa satunya lagi? Jadi gini ceritanya, kalau saya mau lengkapi. Jadi Lindsay itu kontak saya, dia mau main ke Indonesia. I want to join your tour. Dia di Instagram. Oke, kapan kamu datang? Setelah datang, terus saya jemput, terus malamnya saya ajak ke Merapi. Kebetulan nggak ada tamu lain malam itu, cuman berdua saya sama Lindsay itu. Saya ngobrol. Namamu kok aneh, saya bilang begitu. Kamu ada nama Lindsay Sotrodrono. Let me guess, saya bilang gitu. Apakah kamu nenek moyangmu itu kuli kontrak Suriname? Saya bilang gitu. Yes. Dia bilang yes. I come to Jogja not only to see the lava, but I want to track my ancestor. Yes. Can you help me? Dia bilang gitu. Terus kemudian oke, saya tanya dia, ceritakan apa yang kamu tahu tentang leluhurmu, saya bilang gitu. Leluhur dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dia cerita leluhur dari kakek Mbah Buyute dari pihak ibu dulu. Akhirnya dia ngasih satu data. Yaitu itu masih ada kok fotonya di tadi. Pokoknya tahu kok kamu ya. Masuk ke Radar Jogja. Akhirnya ketemu Pak. Ketemu. Jadi saya tanya dia, Lindsay, kamu berapa hari di Jogja? Oh, don't worry, I can stay longer. Dia bilang gitu. Oke, tomorrow after the tour istirahat dulu, dia bilang gitu. Kita tidur setengah hari. Dari pagi sampai siang, nah jam 1 siang saya akan jemput kamu di hotel. Kita mulai ngelacak ke Purworejo. Saya udah dapat kata kunci itu dari kebelah dia itu Kabul dan Kali Gintung. Mbok Kabul Kali Gintung. Saya browsing Kali Gintung. Pertama ketemu Kali Gintung Kulon Progo sama Purworejo. Saya ke Kali Gintung Kulon Progo. Wah, bukan, dia bilang gitu. Saya tanya mubeng-mubeng, nggak ada story orang situ tuh merantau jauh. Berapa jam waktu itu Pak? Waktu di Kulon Progo aja. Waktu di Kulon Progo itu sudah jam 3 sore. Oke, terus lanjut ke Purworejo. Terus ini saya harus ke Pituruh. Cuman dari Kulon Progo itu ke Pituruh nggak jauh. Ya hampir 2 jam nyopir. Dan nyopiri akhirnya ketemu nang Pituruh masuk desa Kali Gintung. Masuk desa Kali Gintung ketemu gapura nih. Ini kan saya foto anaknya tuh deh. Ketemu gapura. Nah, this is Kali Gintung. Maybe we can find. Ya, ini nih. Nah, ini. Nanti kita ingat lah ya. Nah, itu. Terus oke. Kita jalan. Jadi mobil saya parkir, kita jalan. Tanya orang ini, nggak ada, tanya orang ini. Berarti udah sore malam Pak ya? Udah lepas maghrib. Jadi kita akhirnya ini juga nggak sengaja dan berkah ya. Artinya saya dan Lindsay sudah memutuskan mau pulang untuk istirahat dulu gitu, balik aja Jogja. Dilalai ketemu simbok tua. Ya dia jalan kaki. Jenengan niku ajeng teng pundi Mas? Niki pun surup. Terus saya turun dari mobil, saya samperin si Mbak itu, Mbak,
kula ajeng madosi niki Mbok kabul ya ini mbok kabul. Sik. Mbok kabul sing ngendi? Nah, terus dia iki meneng bae. Dia diam aja. Oh. Turunannya mbok kabul isih ono nang kene. Itu mboknya itu umur berapa kira, Pak? Oh, banyak mbok kabulnya itu sudah. Enggak. Oh, yang Ya, ketemu tadi. Oh, sudah tua. Oh, respo ya. Udah tua. Dia habis nyuci dari kali yuk. Dia masih nggawa ember di. Iya. Tapi ya wis suruk gitu. Terus, Mas, jenengan mang nyupir terus mungkin nemu jembatan. Kalau nemu jembatan, Terus belok kanan, terus belok kanan lagi, Iya. terus teng pojokan niku wonten griya. Pun teng rene niku mang takon. turunannya mbok Kabul. Kabul. Oh. Udah, saya sama Lindsay seneng namanya. Terus akhirnya ketemulah rumah yang cukup bagus gitu. Nah, ternyata ini rumahnya sepupunya ibunya Lindsay. Mas sepupu. Nah, tapi jadi Mbah Buyute Lindsay Iya, punya adik. ini turunannya adiknya itu. Jadi jadi sepupunya ibunya itu. Deket lah. Wah, seneng. Terus waktu saya dodok-dodok terus lunwun ya tak madosi keluargane mbok kabul. Terus jenengan sinten? Oh, kula jenenge keng Jogja, Pak. Niku ndereke niki piyantun saking Suriname. Wah, terus monggo. Nah, terus udah bertemu ngobrol nyata ayah karang yo Lindsay ki cah enom ya. Dhek iki rada ora duwe ganggu. Itu wong Jawa. Jawane turunan dan uripe wis terlalu modern. Jadi karena dia tinggal di Amsterdam kuliah ta waktu. Dia ketemu sedulure Umi iki ora kaya dhewe ya. Hi guys. How are you? Langsung tak samblok tangane gitu. Hey, you can do that, aku bilang gitu. You cannot do that. Terus oke. Terus tak kandani, kowe iki kudu sopan karo ommu gitu. Saya seneng banget akhirnya ketemu no. Akhirnya ketemu, terus ngobrol sampai malam. Terus Pak Kun dari translator dong. ya, saya Inggris saya ya pokoknya waktunya Iya. ya itu sudah. Seneng. Itu menarik, Pak ya. Seneng ya. Sisi lain. Tapi itu belum selesai karena yang saya ceritakan cuma baru satu tahap ya. Iya. Pituro itu. Iya. Yang berikutnya ngelacak Mbah Buyute dari pihak bapaknya. Ketemu nang Kudus. Berarti ya, Pak Kun ini pengalamannya banyak banget ya. Iya. Iya, saya itu berusaha karena saya diparingi Iya. tamu dan saya sampai Apa sih Pak makna pribadi, secara pribadi ya, makna Merapi bagi Pak Kun ini, sampai akhirnya memberi berkah? Jadi begini ya, ya seperti tadi Mas Iwa bilang bahwa kita itu tinggal di dekat gunung yang sangat aktif, yang gunung itu menjadi pusat perhatian karena banyak orang tinggal di sekitarnya. Ada berapa kabupaten ya dan DIY menjadi pusat terdekat ya. Orang yang menggantungkan hidup dengan Merapi juga. Banyak, dan kalau Merapi punya gawi, istilahnya kalau lagi erupsi, itu selalu menjadi pusat perhatian karena potensi korban, potensi orang yang bakal menjadi korban itu bisa sangat besar. Ya kita belajar dari erupsi 2010, ya, karena 2010 itu cangkringan luluh lantai ya. Nah itu buat saya Merapi ini juga patut kita dokumentasikan erupsinya. Iya. Oke, saya bilang pribadi. Catatan sejarah. Dan ketika saya dapat tamu, saya selalu menjelaskan dengan bahasa saya sendiri dan sejauh pengetahuan saya sendiri. Saya juga belajar ya, artinya karena saya juga pernah membantu Mbah Rono bikin buku ya, Mbah Rono. Baru ya. Beliau ahli
Merapi. Pokoknya ahli gunung lah, beliau terkenal Baron. Saya waktu itu pernah bantu beliau juga waktu beliau bikin buku. Saya belajar dan dari para geolog yang saya pandu itu saya belajar. Para geolog, vulkanolog, tetap penting bagi mereka. Saya belajar dari mereka. Dan akhirnya setiap kali saya memandu, saya selalu menceritakan Merapi itu begini, sejarah erupsinya begini. Dan kalau kita mau menghubungkan Merapi dengan semua candi yang ada di sekitar Merapi, ada hubungannya karena candi-candi itu dibangun dari batuan lava Merapi. Ya, bukan hanya Merapi, mungkin dari gunung-gunung aktif di sekitar. Sebenarnya Prambanan. Prambanan bisa jadi dari Merapi. Borobudur bisa jadi dari Merapi atau dari Gunung Sumbing, Sindoro atau Merbabu yang ribuan tahun yang lalu aktif, yang kita nggak tahu. Tapi selalu ada hubungan antara candi dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi itu. Nah, Merapi itu menjadi berkah bagi seluruh masyarakat Jogja, terutama para petani, karena abu vulkanik itu menyuburkan, ya, abu vulkanik menyuburkan, dan Merapi itu pariwisatanya juga menghidupi banyak orang. Dan sekarang saya juga ikut mendapat berkah, ya, dan akhirnya ya kita harus bersyukur bahwa kita dan apa yang saya lakukan ini, artinya berkah ini mungkin juga bisa dikembangkan ke gunung-gunung yang lain, dalam artian bahwa wisata vulkanik, ya, vulkanotur istilahnya. Vulkanotur itu potensial banget untuk dikembangkan karena kita punya di Indonesia itu ada 139 gunung aktif dan sekarang ini kalau nggak salah ada sekitar 12 erupsi, ya. Merapi di Marapi, kemudian Krakatau, Semeru, terus Merapi sendiri Semeru, terus kemudian si Lewotobi kemarin, Lewoloto, kemudian Dukuno, Gunung Ibu, kemudian Gunung Ruang di Tagulandang, Karangitang di Siau, terus kemudian Raung yang kemarin sangat aktif, kemudian Raung, terus ada satu fenomena lagi di Grobogan, ya, itu yang kita bisa jual juga sebagai ada mud volcano. Apa jenenge? Berdeku. Tapi itu makin lama makin meninggi. Itu kita bisa jual. Nah, ini dari sudut pandang pariwisata, vulkanotur ini bisa dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan dan potensial banget. Semua orang bisa melakukannya. Katakanlah kayak saya di Merapi. Merapi tidak saya klaim itu tekku dewe ora. Silakan kalau mau bikin, ya, dengan yang lebih menarik gitu. Enggak apa-apa, asal punya, pertama asal mematuhi peraturan BPTKG, ya, ya, jarak melihat lavanya, apalagi aman. Yang kedua harus punya skill, ya, terutama skill fotografi, ya, dan motret malam itu tidak mudah. Nah, kita tamu itu seneng kalau pulang bawa kenang-kenangan foto, ya. Kalau mau motret siang itu gampang, cepet. Malam ngarah ke tamu ngadek 10 detik tak foto long exposure, tidak mudah. Tidak mudah, apalagi tempatnya dingin. Nah, kemudian potensi ini juga bisa dikembangkan di gunung-gunung lain seperti saya bilang di Semeru. Saya beberapa kali bawa tamu ke Semeru, bisa saya cerita nih. Yang itu sekarang nggak hanya Merapi loh, jadi Semeru juga. Kalau kemudian lanjut, Pak, ya. Saya beberapa kali mandu triple volcano istilahnya, trivolcano. Mana aja, Pak? Merapi, jadi Merapi, Semeru, Raung. Ijen. 14 Banyuwangi, ya. Jadi beberapa kali ada tamu yang minta dipandu begitu. Pak, berarti tamu trip dari Pak Kun itu lebih banyak tamu asing. Asing, ya. Iya.
Dan mereka ya tadi pertama gedok tular, yang kedua mereka itu yang sudah puas ikut tur saya itu mereka nulis review di TripAdvisor. Iya. Jadi mayoritas tamu saya itu ya dari mulut ke mulut sama baca review di TripAdvisor. Dari paling banyak dari mana Pak? Negara mana Pak? Kalau ranking Eropa. pertama itu Prancis, kemudian Belanda, terus Jerman, terus Inggris, terus 4 besar ya ini 4 besar. Terus lainnya rata-rata dari negara. Pokoknya kalau dari data saya, semua tamu dari semua negara Eropa pernah. Kenapa domestik enggak Pak? Ada beberapa yang pernah nanya ke saya. Iya. Cuma 1-2. Yang domestik itu ada. Kalau apa dominasi ini ikut trip? Saya tidak tahu ya apa alasannya. Mungkin terus terang saya pasang harga mahal. Ya mungkin pertama ya memang yang orang-orang lokal pernah kontak saya sodori ini loh trip saya harganya sekian, terus nggak berkelanjutan. Tapi ada juga yang oke, tapi itu orang yang sungguh-sungguh minat dengan Merapi ya. Itu nggak banyak, nggak ada 10 orang. Dan punya jiwa adventure lah Pak. Ya saya kira itu ya. Kalau harga mungkin banyak lah teman fotografer hobi itu yang berduit Pak. Tapi untuk menghadapi effort ketika dapat momen itu mereka mungkin nggak sanggup juga kali ya. Lava Merapi itu tur yang saya istilahnya sekarang saya organize ini, tamu yang mau ikut biasanya saya beri pemahaman. Ketika kontak saya bermain nonton lava itu butuh kesabaran. Ya, tidak begitu kita datang langsung kita akan melihat lava terus-terusan beletek gitu enggak. Lah, pernah atau sering Pak ngadepin itu Pak? Ketika dampingin tamu dari luar negeri, ternyata guguran apa nggak terjadi atau nggak kelihatan? Belum pernah terjadi. Jadi saya selalu saya selalu memperhatikan cuaca ya. Artinya kalau cuaca buruk, tur saya batalkan. Sebelum deal. Jadi mamanya nanti malam ya. Nanti malam ada tamu mau tur gitu. Saya selalu mengikuti BPTKG. Saya lihat satelit Himawari. Saya selalu lihat pantauan gitu. Terus visualnya saya lihat. Kalau peteng dan saya batasi. Kalau 8:30 masih peteng, terus saya batalkan. Depending Pak. Ya, saya cancel berikutnya. Kalau tamunya nggak bisa, ya sudah, nggak apa-apa. Wong saya biasanya tamu-tamu fully yang ikut tur saya itu bayarnya setelah tur kok. Saya nggak minta di depan. Kamu puas dulu baru bayar. Jadi nggak ada hitungan. Jadi kalau saya cancel, mereka sudah kasih DP, saya nggak mau kalau dikasih DP terus terang. Iya. Jadi selesai tur, orang tamunya saya kembalikan ke hotel. Baru bayaran supaya saya nggak punya utang. Kalau mamanya DP sudah masuk terus saya cancel, wah nama saya remuk nanti. Tapi Pak Dekon ini sudah menjadi bagian dari warga di situ. Warga ini jenenge Pak sing Desain Kaliurang itu karena sudah kayaknya di rumah sendiri. Jadi gini, saya bikin tur ini tidak untuk saya. Ya, itu dia. Tidak untuk saya. Maksudnya dijelasin. Maksudnya begini. Saya itu seneng tulung. Saya harus juga dewe aku iso, tapi saya seneng tertulung. Ini begini. Saya melibatkan warga desa. Desa Kaliurang. Itu pertama biasanya tamu sebelum naik tak kon leren sik nang nggone Pak Ijan ya, Pak Ijan. Dah di situ disuguhi wedang anget, teh, kopi, gorengan, ya toh. Saat durunge munggah ayo sapa yang nang toilet sih. Biasanya jam 11 baru naik. Oh iya, Pak Kun juga punya ini ya, angkringan ya di situ ya.
Enggak. Bukan. Jadi apa rumah penduduk yang Saya menggunakan rumah penduduk untuk memanfaatkan. Oh iya ikut menaikkan ekonomi setempat. ya. Jadi kemudian kayu bakar biasanya nang dhuwur kan obong-obong ya padem toh. Kayu bakar warga saya suruh siap. Mengusahakan. Nah, terus biasanya tamu tuh tak ceritani tentang salak. Karena kan di daerah lereng Merapi, Turi sampai Serumbung itu kan terkenal salak. Saya ceritakan bahwa salak sini tuh organik. Mereka nggak ada salak kan? Nggak ada. Iya. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Ya. Apa? Bahasa Inggrisnya Snake fruit. Apa? Snake fruit. Oh, snake fruit ular. Ya. Oh, Kulitnya kayak disisik ya. Nah, ada yang tertarik, ya mayoritas tertarik sih. Biasanya pagi setelah turun dari Ngori, kan biasanya saya stop lagi di tempatnya Pak Ijan itu, rumah yang saya jadikan base camp lah. Terus kamu saya ajak jalan-jalan ke kebun salak. Gue seneng metik. Nanti metik seneng, terus nanti tinggal hitung ya. Kilo ya. Ngitung lah. Enggak, saya enggak ngitung kilo. Oh. Enggak hitung kilo. 5.000. Oke. Oh, ya uangnya buat yang punya kebun. Iya. Bukan buat saya. Gitu. 5.000. Seneng. Wah, yuk warga desa tuh nawani, Pak duit tamune. Gantian aku. Oh, jadi ada gantian ya. Akhirnya bergilir. Dia lumayan jalan gitu, seneng. Mereka pinten kilo. Pun meneng mawon jenengan meneng mawon nggih kula sing ngitung ya. Iya. Ini tamunya memang nggak medik banyak ya 1, 2, 3. Makanya kalau mediknya 2 ya 10.000. Satu biji itu di Pak Kun 5.000. Padahal 10.000 ki 1 kilo. Enggak. Kalau lagi panen raya harga jatuh. Iya. Sekilo 1.500. Betul. Ngeri. Makanya 5.000 seneng mereka. Pokok kathah banget hartane. Ya itulah. Iya. Itu. Nah, beberapa kali tamu yang ngecamp di atas itu kan minta disediakan makan malam ya. Warga desa saya suruh masak. Ibu-ibu masak terus bawa naik. Seperti juga waktu dengan teman menunggu EM itu. Nah, jadi saya libatkan warga desa itu uangnya juga ke mereka. Tidak semata-mata buat saya ya. Truk itu kalau maunya tamunya minta diangkut rame-rame gitu pakai truk. Truknya ya punya warga desa Mbangani kowe trukmu nggo ngangkut pasir, ngangkut menungso duitnya lho akeh. Pak, mereka turis-turis asing tuh seneng naik truk, Pak. Wah, seneng. Saya pernah itu. Oh iya. Yang pertama itu naik truk tuh. Seneng. Kan bagi mereka kan Kayak unik kan? iya, nggak layak kan truk. Wah. Iya. Jadi saya pernah naik itu ke Ngori itu, naik truk Mas. Posisi hujan. Iya. Jadi bak truknya itu dikasih terpal. Iya. Nah, terus kita di dalam situ. Oke. Kita naik. Karena hujan, sama sekali karena saya orang luar ya, itu gelap gue. Tapi Pak nggak tahu juga, udah instingnya Pak Dukun ya. Itu tahu aja dia. Mungkin juga sopirnya juga orang situ kan. Jadi apal dia. Padahal posisi hujan deras, mendung, bengi-bengi meneh. Waduh, petang dedet. Saya tuh ndelok boy jan. Waduh, gelap. Ya, jadi saya selalu punya positive thinking terhadap alam ya. Iya. Jadi kita belajar udan kira mungkin terus-terusan. Ya. Oke. Hujan nggak apa, nanti setelah hujan reda pasti cerah. Oh, sampai ono peribahasane ya. Tenan, biasanya kalau hujan deras gitu oke lah. Memang sering begitu sampai di atas kaput, nggak kelihatan apa-apa, tamunya sudah pesimis. Yang udah frustasi ya. Dan memang kamu juga belum bayar, aku bilang begitu. Nah, tenang, jangan pesimis, tenang. Sering itu terjadi, kita naik sampai di atas biasanya menjelang tengah malam ya, 10:30 dan lain sebagainya. 10:30 jam 11 kabut, gunungnya masih tertutup. Iya. Kadang harus nunggu agak lama, 1 jam lebih. Baru sama-sama gunungnya kita buka. Makanya tadi saya bilang ikut tur saya itu harus butuh kesabaran. Karena kalau kita mencintai alam, Karena nggak ada alam lah ya. Ya. Iya.
Alam itu tidak bisa diprediksi. Ya. Ya, kalau kita dapat begitu tekodok, kemudian suaranya bagus, itu jackpot. Bonus ya. Bonus keberuntungan. Ya, tapi kalau begitu kita datang ke lokasi, gunungnya saya peteng, ketutupan, ya bersabarlah. Gitu loh. Dan selama ini memang begitu, gitu loh. Jadi saya ngeyem-yemi tamu juga begitu apa ini memotivasi. Iya. Gitu. Oke. Nah, Pak Kun, ini penutup ya. Jadi karya foto ini kan sebagai perekam atau menghadirkan masa lalu ke masa kini. Yang direkam oleh Pak Kun adalah peristiwa-peristiwa penting dari Merapi. Nah, ke depan nih Pak, apa sih harapan yang harapan dari Pak Dwi Kun sendiri tentang banyaknya arsip-arsip foto ini Pak? Ini mau diapakan sebagai sebuah, ini legacy loh Pak, ini warisan untuk masa depan ini Pak. iya, foto-foto saya itu zaman sekarang kan zaman digital ya. Ya. Artinya kita menyimpan foto dalam bentuk soft digital. Itu memang saya sudah memikirkan untuk suatu ketika saya punya website. Oke. Ya, saya akan simpan semua foto di sana. Atau kalau saya nggak mau membuat website, nanti foto-foto itu akan saya serahkan kepada orang yang bisa memelihara foto saya. Orang atau pihak Pak? Pihak yang institusi atau yang bisa memelihara foto saya. Karena ini bisa untuk semua orang. Iya, benar. Catatan erupsi, foto-foto erupsi ini bisa untuk dipelajari buat semua orang, terutama orang yang menekuni gunung api. Yang konsen terhadap vulkanologi. Ya, karena suka atau tidak, Indonesia ini kan pertama kaya dengan gunung berapi. Iya. Gitu. Bahkan Pulau Jawa ini kalau kita mau telusuri sejarahnya ke belakang, mungkin ribuan tahun yang lalu atau jutaan tahun yang lalu, Pulau Jawa ini kan terbentuk dari aktivitas vulkanik. Iya. Ya kan? Tidak hanya Jawa, tapi mungkin pulau-pulau yang lain. Iya, Indonesia. Karena di Jawa sendiri gunungnya akeh banget. Iya. Nah, nanti foto itu pasti nanti akan tersimpan rapi karena sudah filing saya sudah bagus. Saya membuat file penyimpanan bagus. Dan beberapa foto saya memang saya post untuk saya jual ya. Terutama foto-foto yang saya kategorikan fine art. Oke. Ya, ada beberapa foto Merapi saya yang saya kategorikan fine art. Dan bayarnya dari luar negeri semua Pak? Ya, dan lukis payu. Ya, saya pernah jual foto di OpenSea. Oke. Ya, di OpenSea dan nggak saya duga. Tiba-tiba saya dikontak dan fotoku payu larang. Gitu loh. Jadi saya nggak ke satu foto di OpenSea itu yang erupsi besar sekali gitu. Itu payu berapa Ethereum ya? Satu Ethereum itu Bitcoin. Apa? Bitcoin. Oh, Ya. Bitcoin. satu Ethereum itu sekitar 32 juta. Itu berapa Ethereum, Pak? Itu 2 Ethereum. 2 Ethereum. Tak post di Facebook kok itu. Iya. Buat teman-teman fotografer kalau mau jual karya ini di sini silakan coba. Nah, saya sudah membuktikan. Saya posting di OpenSea, kemudian diregani, kemudian kita harus buka akun, buka e-wallet di sana, dan kita harus punya saldo mengendap di sana. Saldonya memang nggak banyak, karena itu untuk biaya pemeliharaan foto. Istilahnya biaya gas. Nah itu, dan payu. Saya jualan di OpenSea itu yang istilahnya saya bilang blessing in disguise, rezeki tak terduga. Ada, betul. Yang kedua saya jualan di Artmo. Ada situs seni namanya Artmo. Ya, kita unggah foto di sana Iya. dan dinilai payu. Oke. Dan karena Artmo itu unik, satu situs seni, di sana kita bisa mengunggah karya foto kita, lukisan kita, karya-karya yang lain, dan kita yang menghargai bodol piro.
Nah, beda kalau maunya kita ngunggah di Shutterstock atau di situs-situs lain ya, yang sana yang menentukan harga. Ya. Kalau ini kita yang diserahkan ke kita. Di Artmo sama di OpenSea kita yang menghargai. Nah, di Artmo foto saya juga laku, gitu loh. Ya $700 lumayan. Wih. Iya. Oke. Cek gitu Mas. Jadi ya buat teman-teman fotografer itu saya minta untuk kreatif. Gitu. Kreatif. Jadi kecuali yang jurnalis kan punya tugas sendiri. Tapi untuk yang cuma sekedar hobi, jadilah fotografer yang kreatif. Artinya fotomu ki bisa payu larang. Iya, punya nilai. Dan hargailah skillmu. Gitu loh. Carilah sekarang itu di zaman digital banyak cara untuk menjual foto mahal gitu. Jangan putus asa. Nyatanya saya sudah bisa membuktikan. Karena dulu saya juga dari assignment liputan, terus wis ra payu, pergo COVID, dianggap tua ya, ganti jurnalis yang lebih muda, saiki. Oh, ini inspirasi jadi pensiunan wartawan itu, Pak. Ya saya kira banyak teman-teman yang serapayu kerja nang kantor berita, terus kemudian mereka banyak kok teman kita bisa belajar dari teman-teman seperti dari Mas Bea, dari Mas Wawan, Oblo, kemudian teman-teman yang lain yang istilahnya yang mereka lebih senior dari saya gitu loh. Mereka juga eksis, ilmunya akan lebih tinggi daripada saya. Oke, terima kasih Pak Dwi Gun. Ya, itu sebenarnya obrolan komplit mulai dari asal mula Pak Dwi Gun konsisten merekam Merapi, terus beserta dengan pengalaman-pengalaman yang berbahaya hingga magis, sampai dengan bagaimana Pak Gun mendapat berkah dari Merapi. Dan juga tidak lupa tadi di bagian terakhir Pak Gun memberikan saran bagi Sobat Lensa bagaimana kita menghargai karya foto kita, terutama menghargai dari sisi nilai jual. Gitu Pak Tun ya? Ya. Terima kasih Sobat Lensa, dan seperti biasa kalau ada usulan tema apa yang kita obrolkan di episode mendatang, silahkan di komen. Kita ketemu lagi di episode berikut dengan tema yang tentu akan terus menarik. Selamat berkarya dan sampai jumpa. Masih Pak Gun. Terima kasih. Bias terang di gelap gulita, bicara santai, suara kita dari berita hingga cerita, mengalir hangat di sela kata.